Gimana jadinya kalau gua bilang lo bisa menaklukkan hal-hal yang menurut lo itu gak mungkin lo bisa lakuin hanya dengan cara lo masuk ke kondisi ini? Lo pernah gak sih ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba waktu rasanya cepet banget berlalu? Kayak tahu-tahu udah berjam-jam, tapi lo ngerasa cuma beberapa menit doang. Nah, itu bukan sekedar lo lupa waktu biasa aja guys. Lo mungkin ada di kondisi yang namanya flow state. Dan gue yakin ini adalah salah satu kunci untuk menaklukkan hal-hal yang kelihatannya itu mustahil. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya lo bisa memanfaatkan flow state ini buat unlock potensi lo yang sebenarnya. So, fokus dan jangan ngelamun dulu, karena apa yang bakal gue jelasin nanti bisa benar-benar ngerubah cara lo bekerja dan berpikir. Enjoy. Flow state tuh sebenarnya udah lama banget dibahas sama para psikolog. Istilah ini pertama kali diperkenalkan sama Mihaly. Menurut Mihaly, flow adalah kondisi mental di mana lo begitu fokus sama aktivitas yang lo kerjain, sampai-sampai lo kehilangan sense of time, self-consciousness, bahkan bisa lupa makan dan minum itu saking asiknya. Gua kasih contoh sederhana ya. Lo lagi main game dan tiba-tiba sadar udah jam 3 pagi. Padahal tadi abis makan malam baru jam 9 malam. Nah, itu contoh klasik flow state. Tapi gak cuma soal game doang. Lo bisa masuk ke flow waktu lo nulis, ngoding, atau bahkan olahraga. Nah, lo bisa akalin nih. Jadi lo ngegunain ini pada sesuatu atau bidang-bidang yang ingin lo kuasai. Menurut Mihaly, ada 3 elemen utama yang bikin seseorang masuk ke flow state. Yang pertama, ada tantangan yang jelas. Sesuatu yang lo kerjain itu gak terlalu mudah, tapi juga gak terlalu susah. Artinya itu cukup dengan kemampuan lo saat ini atau berada sedikit di atasnya. Kenapa ini penting? Karena biasanya kalau tantangannya terlalu mudah, itu kan akan sangat membosankan ya. Kayak misal lo main game, kalau lawan lo tuh gak terlalu jago, gamenya isi banget kan ya, jadi kurang seru aja. Tapi kalau tantangannya terlalu sulit, kita juga akan sulit menikmati gamenya. Misal lo main game langsung ketemu sama pro player, lo akan sulit menikmati gamenya karena lo langsung dibantai-bantai sama dia. Maka bikin tantangannya itu sebanding dengan kemampuan lo atau berada satu tingkat di atasnya, biar lo enjoy dan menikmati, dan lo juga bisa benar-benar fokus. Yang kedua, lo punya skill yang cukup buat ngelawan tantangan itu. Seperti tadi yang udah gue jelasin, karena kalau lo gak punya skill yang cukup, lo gak akan bisa menikmati kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada tujuan jelas yang pengen lo capai. Elemen ini pasti harus ada ya, karena kalau gak ada akan jadi bikin bingung sebenarnya apa yang dikejar dan apa yang harus ditaklukkan. Ketika 3 hal ini ada, lo masuk ke mode fokus yang super intens, bener-bener kayak ngelakuin sesuatu tanpa mikir hal lain sama sekali, dan lo biasanya bisa tetap stay ngelakuin hal tersebut selama berjam-jam. Terus, gimana flow state ini bisa bikin lo ngelakuin hal-hal yang kelihatannya mustahil? Jawabannya simple, yaitu adalah fokus ekstrim. Ketika lo masuk flow state, pikiran lo hanya satu, yaitu ke satu titik itu aja. Gak ada distraksi, gak ada overthinking. Lo gak khawatir soal gimana kalau gue gagal atau ini terlalu susah. Semua energi mental lo terarah ke hal yang lo kerjain, dan hasilnya lo bisa nyelesain hal-hal yang biasanya susah banget. Ada satu studi yang menarik dari tim riset di Harvard. Mereka nemuin bahwa ketika orang-orang berada di flow, otak mereka melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin lo happy dan termotivasi. Ini bikin lo ngerasa lebih yakin dan optimis buat ngelakuin tugas yang berat. Ditambah lagi, dopamin juga berfungsi kayak reward system yang alami yang bisa bikin lo pengen terus berada dalam flow. Sebagai contoh nyata, Michael Jordan, salah satu atlet basket terkenal sepanjang sejarah, sering masuk flow state saat bertanding. Di momen-momen penting, dia bisa bikin tembakan yang kelihatannya mustahil. Itu karena dia benar-benar masuk ke flow, di mana fokus dan skillnya bersatu untuk ngehasilin performa terbaik. Atau contoh lain, kalau lo kemarin nonton Clash of Champions yang diadain sama Ruang Guru, di sana ada satu sesi di mana para champions itu disuruh untuk menghafal 100 lukisan dengan nama pelukis, tahun lukisan, asal pelukis, dan lain sebagainya. Dalam waktu yang bisa dibilang gak terlalu lama, banyak dari mereka yang ternyata berhasil menghafal lukisan-lukisan tersebut dalam waktu yang telah diberikan. Gua asumsikan bahwa mereka ketika itu sedang memasuki flow state.
di mana mereka curahkan semua fokus mereka ke hal tersebut, alhasil bisa menaklukkan sesuatu yang menurut kita mungkin mustahil. Bayangin kalau lo bisa ngelakuin hal yang sama di bidang lo sendiri, akan sangat-sangat mungkin bagi lo menaklukkan yang mungkin bagi orang lain itu mustahil. Nah, ketika seseorang itu masuk ke flow state ini, ternyata ada tanda-tandanya loh. Well, mari kita bahas. Gimana caranya lo tahu kalau lo ada di flow state? Ada beberapa tanda yang bisa lo rasain, dan kalau lo pernah ngalamin ini, berarti lo udah pernah masuk ke flow. Yang pertama, hilangnya rasa waktu. Lo benar-benar lupa sama waktu, yang lo rasain cuma kerja atau aktivitas yang lo lagi lakuin. Dan ketika lo sadar, waktu udah berjalan lama tanpa lo sadari. Yang kedua, fokus ekstrim. Lo nggak ngerasa terganggu sama apapun, nggak peduli HP lo bunyi atau ada orang yang ngomong di sekitar lo, pikiran lo tetap stay di tugas yang lagi lo lakuin. Yang ketiga, ngerasa effortless. Ini yang menarik. Meskipun tugasnya sebenarnya susah, lo bakal ngerasa kayak semua berjalan lancar, tugasnya kelihatan natural banget buat lo lakuin. Kayak lo ngerasa ternyata gue bisa nih, ternyata nggak terlalu sulit ya. Yang keempat, sense of control. Lo ngerasa punya kontrol penuh atas apa yang lo kerjain. Semua jalan sesuai dengan apa yang lo harapin, kayak lo tahu apa yang harus lo lakuin selanjutnya. Nah, kalau lo bisa ngerasain tanda-tanda ini, selamat, lo lagi ada di flow, dan inilah kondisi dimana lo bisa mencapai hasil yang luar biasa. Nah, mungkin lo bingung nih, bang, gue belum pernah berada di flow state nih. Gimana sih langkah-langkahnya supaya kita bisa masuk ke flow state juga? Mari kita bahas. Masalahnya, gimana caranya sih masuk flow state? Nah, tenang, ada beberapa tips yang bisa lo ikutin supaya lo bisa lebih gampang masuk flow. Yang pertama, set clear goals. Sebelum lo mulai kerja, pastiin lo tahu apa yang pengen lo capai. Tujuannya harus jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang gua mau nulis artikel, tapi lebih jelasin lagi kayak gua mau nulis 1000 kata tentang topik X dalam waktu 2 jam. Kayak gitu. Yang kedua, tantangan yang sesuai dengan kemampuan lo. Ini penting banget. Jangan terlalu gampang, karena itu bakal bikin lo bosan, tapi juga jangan terlalu susah, karena lo malah makin jadi stres. Cari tugas yang bikin lo ngerasa excited, tapi juga menantang. Yang ketiga, minimalisasi distraksi. Kalau lo mau fokus, jauhkan HP lo, matiin notifikasi, atau carilah tempat kerja yang tenang. Semakin dikit distraksi, semakin mudah lo masuk ke flow. Yang keempat, bikin rutinitas. Nah, ini kuncinya. Lo perlu rutinitas yang bikin lo siap masuk ke flow. Kayak atlet itu, kalau beberapa atlet itu punya ritual sebelum bertanding. Nah, lo juga bisa punya ritual sebelum mulai kerja. Mungkin stretching dulu, atau dengerin musik tertentu buat ngatur mood. Yang kelima, teknik fokus. Teknik seperti Pomodoro atau meditasi mindfulness bisa bantu lo buat lebih mudah masuk ke flow. Karena teknik-teknik ini ngajarin lo buat fokus dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu. Dalam masa yang sangat lama, flow state ini akan memberikan perubahan yang signifikan buat kehidupan kita. Flow state ini nggak cuma bikin lo ngerasa puas saat lagi bekerja aja ya, tapi juga punya efek jangka panjang yang positif. Salah satunya adalah peningkatan performa kerja. Lo bakal lebih sering menghasilkan kualitas kerja yang tinggi karena lo bekerja di puncak kemampuan lo. Selain itu, flow juga berdampak kepada kesehatan mental lo. Karena flow rilis dopamin dan hormon-hormon positif lainnya, lo bakal ngerasa lebih puas sama hidup dan lebih sedikit stres. Mihaly sendiri pernah bilang bahwa flow state adalah salah satu kunci buat mencapai kebahagiaan sejati. Karena lo benar-benar menikmati proses hidup, bukan cuma nunggu hasil akhirnya. Gak usah jauh-jauh deh, contohnya kayak lo lagi main game, terus masuk ke flow state ini ya. Lo ngerasa bahagia banget kan? Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang lebih keren lagi, semakin sering lo masuk flow, semakin lo kenal sama diri lo sendiri. Lo jadi lebih ngerti gimana cara lo bekerja dengan optimal, apa yang bikin lo fokus, dan apa yang harus lo hindari. Ini ngebantu lo buat ngebangun kebiasaan kerja yang lebih produktif dan sustain dalam jangka panjang. Jadi, sekarang lo tahu kan gimana flow state bisa jadi game changer banget buat lo. Mulai dari ngontrol fokus, ngelakuin hal yang kelihatannya nggak mungkin, sampai meningkatkan kualitas hidup lo secara keseluruhan. Kalau lo bisa rutin masuk ke flow state, nggak ada lagi yang namanya ini susah banget buat gue. Semuanya mungkin asal lo ngerti cara mainnya.
Gua tantang lo buat mulai praktekin tips yang udah gue share tadi. Coba masuk ke flow step dalam hal kecil dulu, baru perlahan-lahan apply ke project besar lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat mendukung perkembangan channel ini. Karena di channel ini kita bakal terus ngebahas cara-cara buat unlock potensi terbaik lo. See you on the next video.